And next, we have a speaker that is no less interesting than the previous speakers. And without any further ado, we would like to welcome on the stage UK Embassy and UN Habitat. Please, the stage is yours. For UK Embassy and UN Habitat. We're waiting for the UK Embassy and UN Habitat to come on stage. Bapak dan Ibu sekalian yang Bapak dan Ibu peserta panggung resiliensi, kami ingatkan kembali untuk mengirimkan laporan PR dan talk show setelah sesi Anda berakhir. Sekali lagi saya ulangi, mohon Bapak dan Ibu peserta panggung resiliensi untuk mengirimkan laporan tersebut kepada panitia via email maksimal 3 jam setelah sesi Anda berakhir. Terima kasih. Ya. Okay. Could we start now? Okay. Okay, selamat sore. I will say in English, but my colleagues will go on in sorry. First of all, I would like to. My name is François Riquet. I'm the country team lead for the Future Cities program, sponsored by the UK Embassy here with us, and also sponsored by the UN Habitat that is just arriving. So Sarah, please come in. Yes. So we're going to be giving first, if you can give a few words about why you are here. Thank you very much, François. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Barikatul Hikmah. Saya adalah program manager dari Global Future Cities Program. Di mana program ini adalah program bantuan luar negeri dari pemerintah Inggris yang berjalan di 13 kota di seluruh dunia. Global Future Cities Program ini kita memiliki 3 pilar basisnya. Yang pertama adalah resilience, lalu yang kedua adalah urban transformation atau urban planning, dan yang ketiga adalah transportation. Kebetulan di Indonesia ini program kita beroperasi di 2 kota, yaitu di Bandung dan Surabaya. Di Surabaya kami memiliki 2 program. Yang satu adalah urban transformation di Doli. Kalau Bapak Ibu sekalian tahu, Doli adalah pada zaman terdahulu adalah salah satu red light district di Indonesia. Dan program yang satu lagi kami lakukan di Surabaya adalah kesiapsiagaan bencana gempa bumi yang kami lakukan untuk mensupport kota Surabaya, pemerintah kota Surabaya, agar mereka lebih memiliki kesiapsiagaan bencana gempa bumi yang lebih komprehensif dari hulu ke hilir. Karena pada dasarnya salah satu aspek yang menjadi highlight dari program ini adalah GESI, yaitu Gender Equality dan Social Inclusion, di mana kemudian pilot project yang menjadi menjadi tumpuan dari program kami ini adalah di YPAB, Yayasan Pendidikan Anak Buta. Kalau kita berbicara tentang resilience, kita tahu bahwa semua punya resilience, setiap desa memiliki konsep resilience, setiap kota, setiap negara memiliki konsep resilience, tapi ada satu hal yang selalu di overlook, selalu tidak menjadi highlight daripada
kebencanaan, yaitu bagaimana teman-teman disabilitas dan difabel dapat juga ikut menjadi perhatian daripada program-program mitigasi bencana. Nah, itulah yang kemudian kami lakukan bersama teman-teman di sini. Strategic partner kami adalah UN Habitat. Hi Sarah, thank you. It's really nice to have you here. Nanti Sarah mungkin akan menjelaskan bagaimana UN Habitat mengawal SDGs, yaitu Sustainable Development Goals yang ada di program kami. Lalu kami juga punya implementing partner, di mana dalam hal ini adalah Mott McDonald's. Di sebelah saya ada Bapak François. Thank you Bapak François for being here with us. Nanti Bapak François akan menjelaskan. Dan kami juga berpartner dengan Akademia. Di sini juga sudah hadir Pak Aji dari ITS. Terima kasih Pak. ITS ini yang mendesain. Jadi ada satu namanya Peta FRI. Itu salah satu device untuk training dan untuk training mitigation untuk teman-teman yang tunanetra. Jadi nanti bisa dijelaskan juga di situ Pak. Dan di paling ujung ada Mbak Cynthia dari UN Habitat. Thank you very much Mbak Cynthia, terima kasih banyak. Terakhir dari kami, oh iya mohon maaf Pak Irawan, waduh saya mendahului nih Pak. Ini saya lupa memperkenalkan nih Bapak Ibu sekalian. Di paling pojok pakai batik merah adalah Pak Irawan. Pak Irawan adalah tim leader kami untuk bencana, untuk program kesiapsiagaan bencana gempa bumi di Kota Surabaya. Nah, terakhir dari kami, UK Government untuk program ini bekerjasama dengan Bappenas, Ministry of National Development Planning. Dan dari awal Astungkara puji syukur Bappenas sudah menyatakan niatnya untuk menjadikan program ini sebagai blueprint untuk direplikasi di kota-kota lain di Indonesia seperti itu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi sebuah legacy yang baik untuk tidak hanya kota Surabaya tapi kota-kota lain di seluruh Indonesia. Oke, saya rasa itu dulu dari saya Pak sebagai perwakilan dari UK Government yang menjadi funding dari program ini. Mungkin next saya akan serahkan kepada tim. I think UN Habitat would like to say things first. Ya, silakan. Hi everyone. Thank you for having us here. Thank you, Buddy, for the introduction, and François as well, and all the team and colleagues. Well, Buddy already introduced us. Just to say, well, on behalf of UN Habitat, my name is Sarah. I'm an urban planning and resilience advisor, and I'm here with Cynthia Susilo as our local strategic advisor from UN Habitat as well, and we have been partnering with CDO and Mott McDonald in this multi-partner program, which has been a great pleasure, and we are really pleased to be here today to present the Surabaya project. UN Habitat, as Buddy was explaining, is the strategic partner and the technical advisor for the project, and we have been supporting both local governments and also the partners in localizing SDGs at the local level and try to bring them to the project in a more efficient way. And now I'll give the word to Cynthia if you want to say some words. Thank you so much. Ya, Mbak Cynthia silakan. Mungkin bisa menjelaskan sedikit SDGs, bagaimana sih SDGs untuk di program Aspek Resilience ini? Terima kasih. Terima kasih, I'm Sweet Indonesia. Terima kasih teman-teman. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Bari dan juga François dan Sarah, kami dari UN Habitat berusaha untuk mensupport bagaimana supaya program ini secara keseluruhan, dalam arti bukan hanya project upgrade, tapi juga project yang berkaitan dengan transformasi di Doli, dan juga ada satu program di Bandung berkaitan dengan public transport,
supaya program-program ini di level project itu juga bisa mengarah dengan melalui proses yang sifatnya menuju ke sustainabilitas, menuju ke sustainable development goal. Kemudian seperti yang barangkali kita tahu di Indonesia, kita sudah Bappenas sudah berusaha membuat pilar-pilar dan panduan-panduan terkait SDG goal localizing di Indonesia. Tapi selama ini SDG goals dan pilar-pilar yang ditetapkan itu masih dalam level skala kota dan juga skala provinsi sampai skala nasional. Selama ini memang belum ada yang mencoba untuk memberikan panduan dari skala project. Nah, melalui program Global Future Cities Program ini, UN Habitat berusaha mensupport partner kami dan juga UKCDO untuk memberikan semacam pilot bagaimana supaya di skala project kita bisa mencoba memandu project ini bisa berjalan ke arah sustainability dengan kami mencoba mendevelop dan mentesting apa yang kami sebut dengan SDG tools. Jadi SDG tools ini kita bekerja di level prinsip, di drivers dan juga di level performance untuk mencoba mengawal di skala proyek, tapi bukan hanya sekedar bagaimana end resultnya, tapi terutama adalah dari proses, bagaimana dari awal proses proyek itu mencoba di-deliver, bagaimana proyek itu berusaha dihadirkan dengan membawa segala aspirasi masyarakat. Tentu saja sebagai pilot, tools ini masih istilahnya kami juga masih belajar bersama dengan proyek ini. Masih ada proses evaluasi dan semoga kedepannya dengan proses evaluasi ini tool ini semoga nanti juga bisa di-deliver ke program project-project yang lain di negara-negara yang lain sesuai dengan kondisi negara, kota, dan kondisi proyeknya juga. Ada proyek yang mungkin membutuhkan beberapa panduan, sementara proyek yang lain panduannya berbeda. Nah, di sini kami berusaha untuk belajar bersama dengan partner yang lain. Jadi begitu, terima kasih. Saya rasa sudah terlalu panjang saya menjelaskan. Mungkin waktunya diberikan pada yang lain. Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Kemudian saya serahkan langsung saja kepada tim dari Global Future Cities Program, Earthquake Resilience, untuk menyampaikan presentasinya ya, Pak Irawan, Pak Aji, dan Pak Syamsul. Silakan. The floor is yours. Thank you. Saya izin berdiri, Bapak Ibu. Selamat sore, Om Swastiastu. Merupakan suatu kehormatan kami berdiri di sini untuk menjelaskan apa yang sudah kami lakukan. Judul sudah menjelaskan semua. Building Earthquake Resilience Together. Artinya proses ini tidak pernah berhenti. Kita masih harus mendevelop. Dan kita yang dilakukan adalah bagaimana kita membuat ketahanan, terutama terhadap kegempaan bersama. Ya, next slide please. Kalau kita berbicara tentang Surabaya kita tidak pernah berbicara gempa, apalagi kita 10 tahun lalu atau 20 tahun lalu tidak pernah kita berbicara ada gempa. Tapi ya, Pusgen sebagai suatu bisa dikatakan suatu institusi yang terpercaya sudah menjelaskan bahwa ada kriteria terhadap bahaya gempa 6,5 skala Richter. Itu bisa dikatakan equal lah dengan gempa yang ada di kira-kira di Jawa Selatan atau bisa dikatakan di Sumatera bagian selatan. Namun yang kita lihat adalah bagaimana ketahanan, sekali lagi ketahanan gempa yang ada di Surabaya itu bisa dikatakan indikatornya lemah. Sekali lagi gempa itu bukan gempa yang membunuh, infrastrukturnya yang membunuh. Ya, ketahanan terhadap bangunan itulah membunuh. Ya, jadi inilah yang ada. Ini gempa. Jadi gempa ini terjadi merupakan suatu resiko. Bisa dikatakan bahwa kerajaan zaman dahulu, Majapahit itu bisa runtuh. Kenapa? Banyak pertanyaannya. Apakah mungkin salah satu gara-gara gempa
besar, itu juga jadi pertanyaan. Next. Bagaimana kita merubah kota Surabaya, artinya bisa menjadikan sebagai kota yang merupakan kota yang safe. Bagaimana kita membuat resilience dengan bersama-sama membuat suatu ketahanan gempa bersama-sama untuk kota Surabaya. Next slide. Artinya standar Pramo, bagaimana kita membuat ini, tentunya ada 3 ketahanan, ya, inklusif, resilience, dan ya artinya menjadi kota yang aman. Tentunya standar Pramo merupakan peraturan minimum dari Kemendagri dengan partner dengan local government, juga bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang ada, karena semuanya pulang lagi kepada masyarakat. Dan bagaimana kita melihat JESI, Gender Equality, berperan penting di sini, kolaborasi dengan beberapa private sector dan juga beberapa stakeholder, dan artinya kita membuat empowering vulnerable group yang bisa dikatakan bagaimana, nanti kita lihatlah apakah bagaimana tentang disable. Beberapa teman-teman tadi sudah mengatakan tentang disable. Lalu bagaimana implementasi realnya yang kita lakukan di kota Surabaya. Next slide. Ini adalah stakeholder engagement yang kami lakukan. Bagaimana sekali lagi teman-teman tadi sudah menyatakan tentang pentahelix. Pentahelix bukan cuma satu party aja, semua party harus terlibat. Di sinilah kita bekerja bersama dengan stakeholder, dengan pihak-pihak yang terkait, sehingga semua partisipasi dari beberapa pemangku kepentingan kita libatkan di sini. Di sinilah kunci dari togetherness. Next slide. Pak Haji. Ya, melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Irawan tadi, kita di awal membuat semacam preparation gitu ya, setelah kita mencari tahu apa sih itu, apa risikonya akan terjadi. Kemudian kita membangun roadmap, dan roadmap ini kita jalankan, kita desain gitu ya, bersama-sama dengan Pentahelix tadi. Nah, kita mulai dari pre-disaster, kemudian pre-disaster, post-disaster, dan post-disaster ada di emergency response dan juga di recovery, di tahapan recovery. Jadi roadmap ini adalah sebuah roadmap yang bisa menunjukkan secara terintegrasi langkah-langkah kita dalam menyiapkan kota yang resilient. Berikutnya. Kemudian juga building resilience itu juga bercerita tentang memahami resiko. Di sini kita punya video awareness, bisa dimainkan sedikit. Ya. Di sini kita memberikan informasi, gitu ya, informasi tentang gempa kepada masyarakat publik melalui iklan layanan. Kemudian kita memberikan edukasi. Ya. Berikutnya. Edukasi kepada masyarakat di sana, gitu ya, bagaimana mereka harusnya merespon setelah kalau misalnya terjadi bencana. Kita dilihat di sana di videonya, kemudian bagaimana transforming, gitu ya. Jadi mereka sudah tahu, gitu ya, bagaimana harus merespon, kemudian mereka berusaha memahami, gitu ya, kemudian mencoba menyebarkan, gitu ya, menjadi agen-agen untuk pengurangan risiko di masa depan. Ya. Kemudian berikutnya, ketika kita belajar bahwa building resilience itu tidak hanya memahami saja, tapi juga bagaimana kita memfasilitasi akses kepada informasi, gitu ya. Ini adalah sebuah aplikasi yang sudah dibangun oleh Surabaya, Isyana, tapi relatif kami masih perlu ada development, gitu ya, sehingga kita mencoba untuk mendorong terjadi pengembangan. Dan kami di kampus di ITS juga mencoba mendorong melalui aplikasi sistem informasi darurat gempa untuk emergency response sebetulnya. Tinggal dikawinkan, kemudian ditambahkan dengan berbagai macam ideas yang muncul pada saat kita mengerjakan kegiatan ini. Berikutnya, kemudian building resilience itu juga berupaya untuk memahami risiko dan prepare, gitu ya Bapak dan Ibu. Kita bisa melihat di sini ada project terkait dengan YPAB, gitu ya, disabilitas. Kita lihat di sini setting up evacuation infrastructure. Bagaimana kita bisa memberikan sampel bahwa infrastruktur untuk kedaruratan bagi orang-orang disabilitas ini sangat penting. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya mereka berjalan sendiri tentunya akan lambat, gitu ya. Mereka tahu jam tempat evakuasi tapi lambat. Dengan adanya pathway, gitu ya, kemudian ada handrail, itu akan mempercepat mereka proses melakukan evakuasi. Kemudian juga kita tidak bicara hanya infrastruktur tapi juga manajemennya, gitu ya. Bagaimana bisa
menjelaskan kepada mereka kita harus punya sistem. Kemudian dari sistem sana gitu ya Bapak dan Ibu, kita mengajarkan membangun sistemnya itu, kemudian mentrainingkan supaya ini bisa menjadi bagian dari habitual di dalam masyarakat tersebut. Jadi SOP-nya jadi sudah jelas dalam sekolah tersebut yang sudah kita dampingi. Berikutnya, ya kita juga building resilience itu juga kita bisa harus sharing knowledge gitu ya. Ini yang tadi disampaikan oleh Bu Bari gitu ya. Kita mencoba melakukan capacity building. Di sana kita membuatkan peta EVARI ya Bapak dan Ibu. EVARI itu singkatan dari evakuasi, raba, berbicara. Kenapa? Karena itu bisa diraba gitu ya untuk teman-teman kita yang punya tidak mampu untuk melihat secara baik gitu ya. Kemudian di sana juga berbicara. Jadi ada semacam suara yang menggait mereka untuk melakukan proses evakuasi. Saat ini ada di alat tersebut ada di sekolah dan guru sekarang mencoba untuk mengajarkan kepada siswa sebetulnya. Waktu itu kita mendesain bareng-bareng dengan guru. Jadi bukan kita dari tim project saja yang sendiri bekerja, tapi mereka dengan kami bekerja untuk sama-sama membangun peta EVARI ini. Ini adalah teknologi yang sangat sederhana Bapak dan Ibu, bahkan marketnya kuliahan, anak kuliahan itu lebih advance, tapi itulah yang menurut kami lebih tepat justru. Kenapa? Bangunannya kita bikin kotak-kotak supaya bisa diraba dan mudah dikenali. Warnanya memang agak sedikit mencolok karena ada beberapa yang penglihatannya tidak terlalu fully, completely blind gitu ya, sehingga masih mungkin untuk mereka menandai. Kemudian ada cahaya, kemudian ada braille gitu ya. Nah, braille ini agak sedikit kejadian lucu, kita yang nyusunnya gitu, habis itu sama orang yang pintar baca braille ini salah semua isinya gitu, jadi bongkar pasang lagi gitu ya. Hal itu sangat menarik menurut saya untuk bisa menjadi proses yang baik gitu ya dari partnership ini, karena kata kuncinya together tadi Bapak dan Ibu ya. Baik, berikutnya. Ya, kemudian kita ingin menyebarkan juga sharing knowledge ini, juga kita ingin melatih gitu ya Bapak dan Ibu, rekan-rekan, adik-adik kita gitu ya, bahkan bapak-bapak kita gitu misalnya, atau ibu kita melalui platform yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi ini adalah dari Surabaya, harapannya bisa dinikmati oleh ataupun dipakai oleh berbagai masyarakat di seluruh Indonesia. Kita ada ini masih trial Bapak dan Ibu belajar gempa gitu ya, sebuah e-learning dari mulai kita belajar tentang gempa sampai kita bisa mempersiapkan untuk melakukan evakuasi. Nanti kalau Bapak dan Ibu sudah sukses, berarti nanti dapat sertifikat di e-learning ini. Nanti ada resource materialnya, Bapak dan Ibu bisa klik barcode-nya, nanti bisa cek langsung di link website tersebut. Berikutnya, saya pikir Pak Irawan ya. Terima kasih Pak Haji. Terakhir, suatu kontribusi dari kami ya, karena kita berbicara tentang masalah ketahanan atau resilience terhadap kota atau secara keseluruhan komunitas. Artinya kita tidak berbicara terhadap satu bangunan spesifik, satu bangunan khusus. Jadi yang kita lakukan adalah bagaimana kita membangun ketahanan, kekuatan struktur ya untuk secara massal. Artinya bagaimana kita mendidik masyarakat, menciptakan suatu kota yang memang memiliki ketahanan terhadap gempa. Salah satunya adalah struktur bangunan yang ada itu harus tahan terhadap gempa. Kita semua sudah tahu bahwa gempa itu bukan gempa yang membunuh, tapi struktur bangunan yang roboh lah yang membunuh. Ini adalah salah satu retrofit dan bagaimana bisa dipropos. Bahannya hanya simple, bagaimana bahan-bahan yang biasa kita dapatkan di kampung-kampung atau di masyarakat sehingga bisa menciptakan ketahanan terhadap struktur. Salah satunya adalah retrofit dengan menggunakan material bambu, Bapak Ibu. Ya, bambu itu banyak didapatkan di kampung-kampung. Bisa dikatakan kalau kita belajar dari gempa-gempa besar, gempa Aceh, Palu, Padang, Yogyakarta, struktur yang ada adalah karena dia tidak bisa menahan lateral. Ya, kalau kita teknik sipil itu bicara lateral force. Nah, rata si bambu ini memiliki ketahanan terhadap lateral force itu tadi. Ya, oke, next. Dan kita akhirnya berbicara terhadap satu kota. Ya, bagaimana kalau kota itu hancur? Ya, lalu siapa yang harus merecover? Tentunya ini yang menjadi perhatian kita, bagaimana risk itu bisa di-cover oleh insurance. Insurance biasanya kita memakai insurance untuk apa Bapak Ibu? Untuk mobil, betul ya, karena kalau kita beli mobil kita pakai asuransi semuanya kalau tabrak. Tapi bagaimana dengan rumah? Ya, kita
keberlangsungan rumah kita terhadap bahaya akibat gempa. Ini adalah salah satu bagaimana kita memindahkan risiko finansial sehingga secara perkotaan kita bisa mendapatkan suatu coverage ya secara finansial. Ini bisa dikatakan bahwa aproximasi secara Surabaya bisa dikatakan total ya emergency fund yang bisa dikatakan dari government dan dari private sekian. Ya, next. Oke, ini artinya adalah bagaimana building resilience ini kita berbicara yang faktor utamanya adalah together, Bapak-bapak Ibu. Together adalah semua pihak, semua partisipan harus berpartisipasi secara aktif. Lalu bagaimana building resilience ini menyangkut tentang yaitu masyarakat yang berkebutuhan khusus. Teman-teman tadi bisa dikatakan bahwa contoh dari Pak Haji, bagaimana mohon maaf, bagaimana kalau teman-teman yang memiliki yang kekurangan lah ya, kita nggak berbicara tunah ya. Contoh tadi adalah teman-teman yang memiliki mohon maaf bapak-bapak yang tidak bisa melihat. Kalau kita sebagai orang normal kita akan bisa melakukan evakuasi dengan mudah. Tapi bagaimana dengan teman-teman yang tunanetra gitu? Kalau ada suara sirine justru menjadi hambatan untuk mereka. Ya, ada perintah dengan halo-halo justru menjadi suatu momok lah untuk mereka. Kenapa? Wajar karena mereka nggak bisa lihat, mereka mengandalkan indera pendengaran dan makanya disitulah yang salah satu inovasi yang kita propose. Lalu juga tentang bagaimana kita menjelaskan tentang bagaimana kita mengerti resiko itu, dan artinya bagaimana kita tentunya bagaimana kita prepare dan tentang artinya semua ini tentang adalah knowledge dan resource itu tadi. Terima kasih. Next slide. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu untuk mudahnya kalau bapak-bapak dan ibu-ibu memang berminat, ini silakan mendownload material yang kami miliki, ya material yang kami lakukan di Surabaya secara free, ya dengan hanya ya ini ada code-nya. Jadi silakan untuk akun material dan e-learning simulation. Terima kasih waktunya, selamat sore. Balik lagi ke soal. Terima kasih Pak Irawan. Very interesting. We are going to be asking for questions now. I have one question to start with, and then we'll see what comes up. We only have a few minutes. By the way, imagine today, not today, tomorrow morning, the mayor of Denpasar comes to you and say, very interesting your presentation, but what should I start with? What is the first thing I should do? Mungkin pertanyaannya adalah itu kejadian ya bapak-bapak ibu-ibu. Jadi hari Senin nanti ya adalah diskusi dengan pemerintah provinsi Bali untuk bagaimana kita yang kami lakukan di Surabaya ini bagaimana kita men-share. Nah pertanyaan dari Pak François adalah Bapak Gubernur, mohon izin Pak. Jadi Bapak Gubernur tanya, lalu apa yang harus kami lakukan gitu kan? Dan dokumen harus banyak ya. Artinya dilakukan adalah pertama ya mengerti tentang masalah yang ada di pertama kita harus mengerti resiko yang ada apa yang ada di Bali ya. Yang kedua adalah bagaimana ketahanan masyarakat Bali. Ingat satu kata adalah together adalah tidak bisa kita menggantungkan hanya kepada pemerintah saja, tidak bisa kita menggantungkan hanya kepada private sektor saja. Bersama-sama itulah inti pentahelix, itulah inti dari semua kebersamaan. Artinya bagaimana kita menciptakan, kita berbicara tadi dengan beberapa teman-teman dari forum itu udah bagus sekali ya. Artinya itu merupakan salah satu langkah utama ya. Mungkin bukan yang ideal, tapi udah merupakan satu langkah ideal lah ya. Artinya kalau kita bisa push lebih maju lagi, itu bisa menciptakan intinya adalah ketahanan itu bukan hanya terhadap satu bangunan spesifik atau satu komunitas, tapi secara menyeluruh. Ya, disinilah intinya resilience. Resilience adalah kita berbicara tentang suatu ketahanan terhadap satu kota, satu provinsi, suatu komunitas, semua komunitas. Oke, terima
kasih untuk kesempatannya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk presentasinya. Kebetulan saya juga kenal dengan Pak Haji, salah satu dosen saya dalam proyek ini. Mungkin saya ini aja sih ingin mengetahui aja lebih jauh terkait dengan proyek ini. Memang dalam proses peningkatan ketahanan itu kan Maaf Mas, perkenalkan dirinya dulu. saya Mediansyah Putra Prawira dari Resident Development Initiative dari WIS di Bandung. Jadi mungkin saya lanjut aja ke pertanyaannya. Untuk terkait dengan peningkatan ketahanan itu kan memang banyak tantangannya ya. Saya ingin sebenarnya penasaran ya sih dengan apa yang sudah dilakukan terkait dengan tim proses masuk, terutama engage secara grassroots-nya seperti apa ke masyarakat. Kan selama ini masyarakat tuh mungkin mereka juga belum aware, dan juga mungkin mereka memiliki ini ya antipati lah, dalam artian mereka juga lack of knowledge terhadap kondisi kebencanaan. Jadi tim ketika masuk pertama kali mengengage masyarakat itu bagaimana cara mengajak kolaborasinya? Apakah memang dalam kondisi sosialnya sendiri itu masyarakat di sana apakah sudah menerima, apa sempat ada penolakan juga? Itu dinamikanya seperti apa? Itu juga saya tertarik. Dan mungkin pertanyaan yang berikutnya, untuk strateginya dari tim sepertinya kedepannya seperti apa? Kan mengingat kalau dalam proses ketahanan itu kan kita butuh strategi jangka panjang ya. Nah, semisal proyek ini sudah diimplementasikan, strategi jangka panjangnya apakah juga ada proses monitoring dan evaluasi seperti itu? Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Oke, baik, terima kasih banyak Mas Mehdi atas pertanyaannya. Nih Pak Haji, tuh dari Mas Mehdi ada 2 pertanyaan. Yang pertama tadi soal gimana cara engaging communities, karena kan mereka secara sosioekonomi juga berbeda, apakah ada penolakan, lalu bagaimana cara tim menghadapi menghadapi penolakan itu jika ada. Lalu yang kedua, sustainability strategy ya Mas ya, kedepannya untuk program ini. Langsung aja Pak Haji mungkin. Ya, makasih banyak Mas Mehdi pertanyaannya. Kita di sini timnya banyak Mas Mehdi ya. Ada Bu Siti, Bu Paham, ada Bu Sandy, Bu Retno, mana Bu Retno? Halo Bu Retno. Kebetulan Bu Retno ini adalah timnya community development kita, gitu ya. Jadi pertanyaan tadi pas dengan porsinya Bu Retno sebenarnya. Bu Retno, halo. Mungkin bisa diceritakan karena kita juga bisa naik ke panggung Bu. Karena kita juga menghadapi situasi yang tadi sempat disampaikan oleh Pak ada Mas Mehdi ya, bahwa kita punya naik aja Bu ke atas panggung. Kita punya awalannya kasus di Duku Kupang ya Bu ya, dan itu gagal. Kita ceritanya di sini baik-baik aja kan tadi ya, tapi kalau ada kegagalan artinya sebenarnya ada, kita juga mengalami. Moga Bu. Ya benar sekali yang Pak Haji katakan. Jadi memang ke masyarakat susah, ditambah lagi kemarin kita berkegiatan ketika pandemi. Jadi salah satu hal yang membuat mereka tidak berani bergerak karena fokus terhadap penanganan pandemi dan untuk mencegah kemungkinan terjadinya penularan apabila berkumpul. Jadi memang ketika kita memberikan ke masyarakat, kita mencoba melakukan yang dua dengan dukungan dari tim. Kami kita juga berembuk support dari pendekatan, kita mendekati dari bawah, dari kepala RT RW, kenal yang kita kenal, kita keluarkan, terus lewat ke kelurahannya, sementara dari Pak Haji mendukung dari atas, melewati dari Bapekonya, mungkin terus mendekati ke ketua itu masih Limas ya Pak ya, dari Limas, terus dari camatnya kebetulan dikenal dari Sukoharjo juga, kita mencoba dari 2 arah, akhirnya ketemu di tengah, dan terus kita pilih sekolah dan satu lagi pilih kelurahan yang di lokasi yang dekat itu. Jadi kita mencoba dari segala arah untuk itu. Jadi dari government side maupun dari masyarakatnya. Gitu Mas. Dan memang ketika pertama kali kita pertemuan yang diminta sama masyarakat, jangan hanya teori pelajaran, kegiatannya dong langsung gitu. Jadi kita biarkan mereka meminta apa kebutuhannya. Kendala memang dengan adanya COVID, kebetulan kita mengadakan pelatihan. Kita di sekolah dulu dimulai karena mereka sudah lebih siap, dan kebetulan setelah itu kami kena COVID, jadi kita di stop. Jadi karena itu kita muncul
Kan Baik. bisa bahas di belakang juga ya. Iya, Pak Haji. Ya, Bapak dan terima Ibu, kasih. waktu sudah habis. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih banyak, Mbak. Ya, karena waktunya sudah habis, saya rasa demikian hal-hal yang bisa kami share dari program Global Future Cities di Kota Surabaya. Semoga bisa bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, give applause to the speakers. Thank you so much, UKMC and UN Habitat. You may leave the stage now.